akan mendapatkan stratifikasi yang tinggi di masyarakat. Seperti yang dicontohkan ini adalah dengan kelebihan fisik yang kuat atau dengan pangkat dan jabatan dalam masyarakat. Sedangkan yang mendasari stratifikasi sosial dalam masyarakat itu yang pertama adalah kekayaan. Kenapa? Kekayaan merupakan dasar stratifikasi sosial, karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Yang kedua, kekuasaan. Jadi tidak bisa dipungkiri, seseorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi di dalam masyarakat, secara otomatis stratifikasi atau tingkatan sosialnya dalam masyarakat itu akan bertambah. Dan yang ketiga adalah dasar keturunan. Jadi dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Seseorang yang lahir dari keturunan bangsawan, yang lahir dari keturunan raja atau kaum bangsawan, itu akan lebih tinggi stratifikasi sosialnya ketika dia berada di dalam masyarakat. Contohnya, pada umat Hindu di Bali terdapat pembagian kasta berdasarkan keturunan. Dan yang mendasari stratifikasi sosial juga dalam masyarakat itu yang pertama adalah pendidikan. Orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki keahlian atau berpendidikan rendah atau buta huruf. Sedangkan yang kedua adalah status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang berstatus tinggi, seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, secara otomatis stratifikasi atau tingkatan sosial itu akan lebih tinggi di dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah peran atau role. Peran adalah tingkah laku atau aplikasi dari kedudukan yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Dan stratifikasi sosial sendiri itu memiliki beberapa sifat. Jadi yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Maksudnya, bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Maksudnya di sini adalah setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Dan sifat dari stratifikasi sosial terbuka ini adalah bersifat demokratis. Sedangkan yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Jadi perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Jadi stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Stratifikasi sosial sendiri memiliki beberapa fungsi. Jadi yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Sedangkan yang kedua adalah menjadikan sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Sedangkan yang ketiga adalah kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Dan yang kelima, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Demikian materi kita di bab ketiga ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugas-tugas, kalian cukup catat materi ini mulai dari penjelasan saya serta tulisan yang ada ataupun gambar yang ada dalam video ini. Besok dikumpulkan waktu luring.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.